Selanjutnya ada marah-marah. Sebenarnya marah-marah itu tidak membatalkan puasa, namun biasanya kan ada orang-orang yang marah-marah terus semua binatang yang ada di kebun binatang dari mulutnya gitu kan. Keluar dari mulutnya dan menjadikan perkataan yang kotor, jorok gitu kan. Dimakruhkan. Dan ada lagi berpikiran berjima. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bareng kita di podcast Fikih Darul Huda. Selamat datang untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini. Dan selamat bertemu kembali buat Sobat Seda semua. Kembali lagi bersama saya Siti Nurjana Dan saya Stiflatul Jannah. Kali ini mungkin kita akan membuka sesi sharing-sharing lagi seperti sebelumnya. Tapi kali ini kita ajak salah satu teman kita juga. Nah, sebelum kita mulai sesi sharing-sharing pagi ini, silahkan bisa memperkenalkan dirinya ke Sobat Sharing semua. Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri dan Mbak Jannah yang telah mengajak saya untuk sharing-sharing dalam podcast fikih ini. Perkenalkan, nama saya Risma Nurrohmah, saya dari kelas 12 IPS 2. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Kami juga senang bisa bareng-bareng ada di sini buat sharing-sharing. Nah, karena kan mungkin sebentar lagi akan memasuki bulan puasa ya. Kira-kira berapa lama lagi ya? 1 bulan mungkin? Mungkin kurang lebih 1 bulan ya. Nah, karena mungkin ini yang mendekati dengan momen puasa, jadi kali ini yang mau kita bahas adalah tentang puasa. Oke. Untuk yang pertama kan kita juga sebagai seorang wanita ya, terkadang itu yang sering kali mungkin tidak terlepas dari kodok puasanya juga wanita. Karena mungkin ada haid, nifas dan lain sebagainya itu. Nah, bagaimana sih hukum wanita yang masih mempunyai kodok puasa di puasa Ramadan sebelumnya itu gimana ya? Jadi gini, hukum wanita yang masih mempunyai kodok puasa Ramadan sebelumnya itu diwajibkan baginya untuk tetap mengodok puasanya. Selain juga mengodok puasanya, mereka juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang fidyahnya kisaran 7 ons. Jadi gitu ya. Jadi mungkin kalau ada seorang wanita yang mungkin belum menyelesaikan kodok puasa sebelumnya, jadi selain dia itu harus mengkodok puasanya, jadi juga diwajibkan buat membayar fidyah ya. Itu untuk yang sudah melewati batas ya, maksudnya masuk puasa lagi. Ternyata ini udah masuk bulan puasa nih, ternyata bulan puasa sebelumnya kodoknya belum selesai, jadi harus membayar fidyah juga ya. Masih tentang wanita nih, kayak biasanya ada wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui, biasanya kan khawatir tentang dirinya sendiri, kuat gak nih puasa gitu, atau mungkin khawatir atas bayinya nih, gimana nih nanti kalau aku menyusui, aku gak makan, nanti kasihan bayinya. Itu gimana tuh hukum bagi wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui ketika berpuasa? Jadi ini sebenarnya para ulama itu memiliki perbedaan pendapat mengenai seorang wanita yang hamil atau menyusui ini apabila dia meninggalkan puasa. Nah, tapi di sini kita ambil hukum dari beliau Imam Syafi'i. Menurut beliau ini seorang wanita yang hamil ataupun menyusui apabila meninggalkan puasa, dia itu hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan saja, dengan catatan dia itu meninggalkan puasa hanya karena murni dari dirinya mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amun miskin. Faman tata'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dalam ayat ini beliau Imam Syafi'i ini menyamakan hukum wanita yang hamil atau menyusui itu
dengan hukum orang yang sakit, yang apabila orang yang sakit itu ketika meninggalkan puasa maka hanya diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja. Kemudian yang kedua ini untuk wanita yang hamil ataupun menyusui, apabila meninggalkan puasa, wanita tersebut ini meninggalkan itu karena mengkhawatirkan bayinya ataupun mengkhawatirkan dirinya dan juga bayinya, maka selain mengqadha puasanya, wanita ini juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Berarti berbeda ya cara mengqadha seorang yang menyusui yang yang mengkhawatirkan dirinya dengan seorang yang mengkhawatirkan bayinya. Iya, nah jika seorang wanita itu hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, tadi kan dihukumi sama seperti orang yang sakit kan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu. Nah, tetapi bagi wanita yang meninggalkan ini karena kekhawatirannya atas bayinya itu, di sini ada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh beliau Imam Abu Dawud, yang mana hadis ini menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil atau menyusui itu ketika meninggalkan puasa maka ia diwajibkan untuk memberi makan orang miskin. Oh begitu ya. Jadi ini buat mungkin ibu-ibu yang sedang menyusui atau lagi hamil nih, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau seandainya merasa nggak kuat, jadi ya nggak apa-apa. Kan tadi mengenai puasa-puasa, kan kadang melakukan sesuatu itu pasti ada larangan-larangannya. Pasti dalam puasa ada larangan-larangannya. Apa sih Mbak larangan-larangan dalam berpuasa? Sebenarnya larangan-larangan saat berpuasa itu banyak ya, seperti berdusta, adu domba atau namimah, terus berkata kotor, terus sumpah yang palsu seperti itu loh, dan hal-hal yang berpotensi untuk menggugurkan pahala-pahala puasa. Seperti sabda Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi tiada yang ia dapat selain lapar dan dahaga. Jadi di sini tuh kebanyakan larangan-larangan itu adalah segala sesuatu yang mungkin bisa menjadikan pahala puasa kita itu Tersia-sia. Jadi begitu. Nah, untuk berpuasa pasti ada hal-hal yang makruh saat dilakukan saat sedang berpuasa. Apa aja sih hal-hal yang dimakruhkan saat kita sedang berpuasa? Sebelumnya kan makruh itu sesuatu yang diperbolehkan namun lebih baik ditinggalkan. Ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika kita puasa. Hal-hal tersebut dapat membatalkan puasa dan dapat tersia-siakan keutamaan puasanya. Yang pertama, tidur berlebihan. Maksud dari tidur berlebihan kan kadang ada orang yang berkata tidurnya orang puasa itu ibadah. Mungkin terus. Ya mungkin dalam artian lebih baik tidur daripada berbuat yang akan membatalkan puasa gitu ya. Namun ternyata tidur berlebihan itu bersifat makruh. Nah, dia sudah tidur seharian tanpa melakukan aktivitasnya, sampai-sampai sholatnya itu ditinggalkan. Karena kan jadi dia itu cuma menahan lapar dan tidak melakukan kewajibannya gitu ya. Padahal nih kalau orang tersebut bangun terus dia kan bisa contohnya membaca Al-Qur'an atau salat sunnah kan bisa ya. Bisa nambah pahala kan ya. Tapi dia tidur berpedoman sama satu kata yang mana tidur adalah ibadah. Mungkin dari kalian pasti ada yang pernah melakukan ya. Tapi enggak berlebihan 24 jam non-stop. Ya masa ada orang yang tidur 24 jam non-stop. Iya sih. Terus gitu. Yang kedua itu menyicipi makanan. Biasanya terjadi kepada ibu-ibu dan mbak-mbak yang lagi memasak untuk berbuka. Menyicipkan menyicipi makanan itu diperbolehkan. Namun apabila menyicipi makanan itu berulang-ulang kali, namanya tidak menyicipi, Mbak. Menyicipi sih, itu lebih tepatnya berbuka ya. Takutnya nanti makanan tersebut masuk ke dalam tenggorokan dan membatalkan puasa. Bagi ibu-ibu dan mbak-mbak yang mau menyicipi sedikit aja. Dan itu harus berhati-hati ya ketika menyicipi itu. Dan selanjutnya berenang atau berendam. Otomatis kalau berenang dan berendam semua tubuh kita kan masuk ke dalam air. Takutnya nanti lubang-lubang yang ada di tubuh kita seperti hidung, telinga, mulut itu kemasukan air, nanti jadinya kan dapat membatalkan puasa. Jadi itu walaupun itu sedikit kan. Ya. Terus selanjutnya ada marah-marah.
sebenarnya marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Namun biasanya kalau ada orang-orang yang marah-marah terus semua binatang yang ada di kebun binatang dari mulutnya gitu kan. Keluar dari mulutnya dan menjadikan perkataan yang kotor, jorok gitu kan. Dimakruhkan. Dan ada lagi berpikiran berjima. Takutnya kalau orang tersebut berpikir berjima terus mereka melakukan hal tersebut dan dapat memicu keluarnya air mani gitu. Jadi itu dimakruhkan. Ada lagi sikat gigi. Bersikat gigi itu diperbolehkan namun dengan catatan berhati-hati. Takutnya nanti air dan pasta giginya masuk ke dalam tenggorokan gitu. Jadi hal itu untuk orang memang pada dasarnya sikat gigi sebenarnya sunnah ya. Tapi kalau kali ini menurut ketika seseorang sedang berpuasa itu, ketika sudah mungkin setelah waktu imsak atau sudah siang hari itu sebaiknya jangan deh. Soalnya itu makruh. Berbeda hukumnya ketika orang sedang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ya, makanya kalau sikat gigi itu sesudah sahur sebelum imsak. Benar banget. Mengenai tentang puasa, saatnya kita melakukan sesuatu pasti ada perkara-perkara yang dapat membatalkan sengaja ataupun tidak. Apalagi ini puasa, kadang ada yang tidak sengaja dilakukan dan hal tersebut dapat membatalkan puasa. Karena kita tadi setelah selesai membahas tentang sesuatu yang dianggap makruh ketika kita melaksanakan puasa, sebenarnya ini juga ada beberapa perkara yang asalnya makruh bisa juga dianggap membatalkan. Nah, pertama saya sebutkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dianggap membatalkan puasa, diantaranya yaitu yang pertama, masuknya benda ke dalam tubuh dengan sengaja melalui lubang-lubang yang terbuka seperti mulut, hidung dan lainnya itu. Kemudian yang kedua ada juga muntah dengan disengaja. Apabila orang ini melakukan puasa dan dia memuntahkan sesuatu dari mulutnya dengan sengaja, maka hal itu juga bisa dianggap membatalkan puasa yang dilakukan itu. Kemudian yang ketiga ini seorang suami istri mungkin ya, ketika dia melakukan jima bersetubuh di siang hari ketika sedang melakukan puasa itu juga dianggap sebagai satu yang membatalkan puasa. Kemudian selain itu bagi wanita haid dan nifas itu juga dianggap membatalkan puasa yang dilakukan. Kemudian ada orang gila dan orang murtad itu juga dapat membatalkan puasa yang telah dilakukan. Nah, selain beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, mungkin ini ada beberapa hal yang terkadang sering menjadi menjadi perdebatan mengenai hukum ini. Nih, yang pertama ini tentang memakai tetes mata ketika sedang berpuasa. Nah, ini mengenai hukum ini sebenarnya tetes mata yang digunakan itu meskipun terkadang kan terasa sampai ke tenggorokan kita, tetes mata yang kita gunakan itu. Nah, sebenarnya tetes mata ini itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa, karena meskipun itu kadang terasa di tenggorokan kita, karena itu masuknya bukan melalui lubang-lubang yang ada di tubuh kita, melainkan melalui pori-pori yang ada di kulit kita. Jadi itu tidak dianggap membatalkan puasa. Kemudian yang kedua ini tadi yang asalnya hukumnya makruh, seperti contohnya menyikat gigi, kan tadi hukum awalnya itu makruh. Nah, hal ini juga bisa dihukumi membatalkan puasa apabila menggosok gigi ini air yang digunakan untuk membasahinya itu tertelan bersamaan dengan ludah kita ketika kita ketika kita sedang menyikat gigi. Nah, itu bisa dihukumi sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian ada juga yang berbuka puasa ketika belum memasuki waktunya. Pernah nggak? Pernah. Ya, karena memang ini nggak jarang sekali dan tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di antara kita ya. Mungkin ketika kita menunggu waktu berbuka kok nggak buka-buka, terus kita dengerin banget, bener-bener dengerin tapi ternyata masih jauh ya contohnya. Terus itu ternyata yang kita dengerin itu kirain udah adzan. Dan kita tuh udah buka, di tengah-tengah buka, ternyata kita baru dengar suara adzan. Gimana tuh, kan kita melakukan itu nggak sengaja ya. Tetapi meskipun kita melakukan hal itu tidak sengaja, nah tetapi puasa yang seperti ini itu hal yang dilakukan itu tadi meskipun nggak sengaja itu tetap dianggap membatalkan puasa. Jadi
untuk ketika kita tidak sengaja melakukan hal itu, nah maka puasa kita di hari itu lebih baik, bukan lebih baik, harus kita qadha di waktu ketika setelah selesai bulan Ramadan. Nah, tapi biasanya kan kalau waktu siang atau pagi nggak sengaja minum langsung, wah batal nih nggak sengaja minum, tapi bilang nggak apa-apa, soalnya kan nggak sengaja gitu. Ya nggak apa-apa kan, beda kan, itu karena kita lupa, bukan karena kita sengaja, karena kita lupa. Jadi mungkin lupa karena kita lupa, itu kita anggap jadi rezeki dari Allah untuk kita. Kemudian, nah ini tadi pasti ada, ketika kita sedang berpuasa pasti adalah amalan-amalan yang dapat menambah pahala puasa kita. Itu apa aja sih? Sebenarnya banyak sih ya, tapi antara lain itu ada mendahulukan berbuka, tapi ya nggak yang kayak tadi ya. Tadi buru-buru banget pengen buka ya kalau itu. Terus mengakhiri sahur, terus tapi jangan jam 7 mengakhiri sahur, enggak. Itu sarapan lagi. Sarapan. Terus silaturahmi ke tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat yang terdekat. Terus berdoa, memperbanyak berdoa di bulan puasa. Seperti berdoa sebelum makan juga, itu kan sebenarnya kayak sesuatu yang disunahkan. Enggak, kita kan kayak orang Islam, kayak mau makan nggak berdoa kan, nanti setannya ikut makan gitu, biasanya kan sebenarnya kayak gitu kan. Setannya ikutan makan juga. Terus ada sholat tarawih, kan biasanya ada banyak remaja-remaja yang kayak malas habis buka makan main HP aja gitu. Padahal itu kan sesuatu sunnah, amalan. Padahal itu 1 tahun itu cuma bisa dilakukan di bulan itu aja ya, karena mungkin waktu dia berbuka tadi tuh kebanyakan cemilannya, saking banyaknya sampai nggak kuat buat sholat tarawih. Iya, bener banget. Terus ada menghatamkan Al-Quran, terus kayak kalau ada yang bilang tadarus ya, kalau orang bisa tadarus gitu. Emang bisa ngatakan Al-Quran sendiri? Bisa. Kayak setiap habis sholat kan bisa kan ada 30 hari dalam bulan puasa, setiap hari 1 juz kan bisa ya. Pasti bisa. Iya, terus ada lagi banyak bersedekah. Itu suatu amalan yang kayak harus dilakuin nih biar dapat pahala gitu saat berpuasa. Kadang-kadang ada orang yang malas dia bersedekah padahal uangnya sudah banyak. Kalau kita bersedekah menunggu uang kita banyak, kapan kita? Jadi itu tuh amalan-amalan yang dapat kita lakukan saat berpuasa. Nah, karena mungkin pembahasan kita kali ini karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa ya, dalam hitungan kurang lebih satu bulan kita akan berpuasa. Jadi mungkin ini buat sobat-sobat sharing semua, pembahasan kita kali ini bisa menjadi bahan kalian. Mungkin kalau masih terkadang masih bingung ini puasa gimana. Terus tadi juga ada pembahasan tentang menambah pahala. Nah ini semoga nanti puasa kita kedepannya bisa jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan untuk ibu-ibu tadi atau wanita-wanita yang sedang hamil atau menyusui, jadi kalian gak usah khawatir nih gimana nih cara qadhanya, kita puasa apa enggak ya gitu, gak usah bingung. Jadi tonton video kita. Jangan lupa untuk selalu support channel ini agar kita jadi semakin bertambah semangat buat semakin menyebarkan kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua, terutamanya untuk wanita. Dan mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat untuk sobat sharing semua. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sekian dari kami mungkin ya. Kita pamit undur diri. Oh iya. Kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.